jawaban Bapak seperti apa. Ini silakan ya. Iya Pak. Bapak, dari hati Bapak yang paling dalam, Iya Pak. ya, Bapak masih menyayangi Ibu Sarikah? Kalau saya dari mantan, dari si buah hati si kecil Pak ya, saya terus terang aja sebagai mantan suaminya dan dia ibunya, ya kalau hati kecil saya masih sayang Pak. Tapi kalau untuk rasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, kali ini saya berada di rumah kediaman Bapak Anwar, yang mana pada saat kami datang Bapak Anwarnya nggak ada, pintunya tertutup. Kemudian kita telepon, ternyata ini Bapak Anwarnya baru datang. Bapak Anwar, ya Pak. ya, apa kabar Pak? Sehat, Sehat, alhamdulillah ya. Iya Pak. Ini habis kerja tadi? Iya Pak. Oh, lagi kerja nih tadi? Iya Pak. Mengganggu nggak nih saya panggil tadi? Enggak Pak. Enggak ya, udah selesai. Udah. Oh ya, jadi udah selesai. Jadi Ya. ini tidak mengganggu. Kebetulan Bapak Anwarnya sudah kelar pekerjaannya, jadi nggak ada masalah, gitu kan? Tadi lagi di Cilegon Pak ya? Iya di kantor Pak. Oh, lagi di kantor nih di Iya. Cilegon ya. Gimana, lancar pekerjaan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya Pak ya. Iya, amin. Iya, Terus Pak. kabar si kecil bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Siapa namanya Pak? Atifa Azahra Pak. Atifa Azahra ya. Iya, Pak. Kalau nggak ada ini ya, kemarin-kemarin katanya suka diare-diare gitu. Ya lagi apa? Karena kebetulan nggak cocok susu aja Pak. Sufornya nggak cocok, jadinya asal dari SGM kita ganti ke Denko, tapi alhamdulillah sekarang normal lagi Pak. Oh, udah bagus ya. Lancar lagi. Jadi kalau sekarang ini susunya ini minum susu terus ya. Iya. Kalau Pak. untuk makan nasi mau? Mau sama Pak, mau lahap. Iya ya. Lahap. Jadi yang asuh di sana siapa Pak? Nenek Pak. Oh, ibu, neneknya. Iya, Gitu ya. iya, Oh, jadi dia ini ya, maksudnya udah lebih dekat lah ya sama neneknya ya. Iya, iya. Karena memang sejak kecil tidak diasuh oleh orang tua ya. Iya Pak, ya Pak. Jadi neneknya juga mungkin sayang banget kali sama cucunya. Enggak lah ya. Ya, Iya, Pak, mudah-mudahan ini planning kita ke depan, kita akan mengunjungi anak dari Bapak Anwar bersama Ibu Sarikah. Nah, sekarang anaknya tersebut yang bernama Azahra diasuh oleh nenek atau orang tua dari Bapak Anwar. Kenapa keluarga dari Bapak Anwar yang asuh? Karena kondisi kejiwaan Ibu Sarikah yang tidak begitu stabil, jadi sangat mengkhawatirkan jika anak ini dibawa-bawa oleh Ibu Sarikah. Oleh karena itu Bapak Anwar punya inisiatif menyelamatkan anak ini, karena bagaimanapun juga anak ini adalah darah dagingnya yang harus diselamatkan. Bapak Anwar menjemput anak ini ke kampung Ibu Sarikah, karena pada saat itu anak ini diantarkan oleh Ibu Sarikah ke kampungnya, kemudian Ibu Sarikahnya keluar, maksudnya tidak di kampung, ditinggalkan sama orang tuanya. Nah, artinya ini anak ini tidak mendapat kasih sayang dari pihak bapak, dari pihak ibu. Nah, oleh karena itu dengan inisiatif Bapak Anwar, Zahra ini atau anaknya dijemputlah ke Saketi sana, hingga akhirnya Zahra diasuh oleh neneknya, dan alhamdulillah sang nenek sangat menyayangi cucunya dan diasuh dengan sangat baik tentunya. Ya. Oh ya, Bapak. Ya, Pak. Kemarin saya bertemu dengan Ibu Sarikah. Ya, ketemu Ibu Sarikah. Iya, Pak. Dia lagi terlantar di sebuah halte di Kota Serang. Jadi tidur-tiduran di halte Kota Serang, yang mana pada saat itu kondisinya sangat mengkhawatirkan, Pak. Iya, Pak. Tubuhnya tambah kurus, pucat, lemas. Ya, kemungkinan sih belum makan ya, karena pada saat itu hari sudah agak menjelang siang, belum makan apa-apa. Dengan kondisi tubuh yang hamil, ya. Tentunya biasanya kalau orang hamil kan, orang yang berbadan 2 harusnya kan makannya lebih banyak ya, double gitu. Iya, double, nah, benar. karena dia di jalan tentunya pasti kekurangan makanan. Nah, karena itu kondisinya cukup memprihatinkan kemarin. Nah, kemudian saya wawancara lagi Ibu Sarikahnya. Kita tawarkan untuk pulang ke
ke Saketi. Dia menolak, dia tidak mau pulang ke Saketi. Ya kita tidak bisa memaksa karena bagaimanapun juga itu hak dia ya. Iya Pak. Kemarin kita sudah mengantarkan, ternyata dia kabur. Nah sekarang kita antarkan lagi, ternyata dia tidak mau. Iya. Kemudian kita tanya, mau ibu apa? Ibu maunya seperti apa? Kemudian Ibu Sarikah mengatakan, saya pingin pulang ke tempat suami. Artinya ke tempat Bapak Anwar, ke sini. Saya tanya, ibu yakin mau pulang ke rumah Bapak Anwar? Iya, saya akan tanya ke Anwar, katanya gitu kan. Dia pingin ngobrol, artinya. Saya tanya, nanti Pak Anwar mau nerima ibu nggak? Ya makanya saya tanya dulu, katanya. Nah, dengan jawaban seperti itu, akhirnya kami tidak bisa mengantarkan Pak, karena kalau kita yang mengantarkan, artinya kalau dengan Bapak dengan Sarikah kan sudah cerai. Iya Pak. Jadi kalau saya yang mengantarkan seolah-olah saya nanti ikut campur nih dengan keluarga Bapak. Iya, karena benar, Pak. Bapak sudah bercerai dengan Iya. Sarikah. Jadi kita tidak mau mengantarkan, biarkanlah dia pergi sendiri karena memang dia bisa pergi sendiri, Iya, gitu kan? Pak, Bisa pergi, masih paham lah. Iya Pak. Kemudian kita kasih ongkos, kita kasih uang kemarin, kita naikin ke angkot, Saya bilang, saya titip pesan, ibu harus ke sana. Kalau memang ibu mau ke Merak, harus ke sana, jangan kemana-mana. Iya Pak, katanya gitu. Nah pertanyaan saya, kemarin apakah Ibu Sarikah ke sini Pak? Enggak itu Pak. Nggak ada? Enggak ada Pak itu Pak. Mungkin Bapak sedang tidak berada di rumah? Enggak, emang lagi di Atau rumah dari Pak. tetangga ada yang ngomong? Enggak Pak. Emang saya mah dari pagi tuh Pak sampai sore mah ada di sini aja Pak. Saya tuh. Kalau misalnya ada orang misalnya tamu, nanti tetangga-tetangga pada ngebel Pasti gitu, ngomong, nge-WA, ya? iya. Saya tuh ngasih tahu gitu kan Pak. Misalnya tuh. Jadi kemana ini Ibu Sarikah? Jadi hilang lagi nih. Sulit sih memang. Karena memang sengaja kemarin ya sudahlah, biarkanlah mereka antara Pak Anwar dan Ibu Sarikah menyelesaikan urusan dia sendiri. Makanya kita tidak antarkan gitu. Iya Pak. Karena biarinlah dia menyelesaikan urusannya. Karena kalau kita yang mengantarkan, terlihat nanti kita seperti ikut campur nanti. Iya, Saya tidak enak dengan Bapak Anwar. Ternyata Ibu Sarikah nggak kesini, nggak ada. Ya mungkin dia tidur-tiduran lagi nih di pinggir jalan. Nanti kita coba cari-cari lagi. Karena sebenarnya kalau kondisi dia tidak sedang hamil, mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan Pak ya. Iya Pak, benar. Yang jadi masalah Ibu Sarikah kondisinya sedang hamil tua. Mungkin sekarang sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan. Ya kebayang dong. Seperti apa hamil 8 bulan, hidup di jalan dengan kekurangan makan, kekurangan minum. Nah, kita bisa bayangkan seperti apa nih kondisi anak yang dikandung oleh Ibu Sarikah. Nanti kita coba cari lagi, kalau ketemu kita akan laporkan ke dinas sosial. Kita laporkan dinas sosial, mudah-mudahan dari dinas sosial nanti bisa memfasilitasi ataupun menampung Ibu Sarikah. Karena kalau kita yang ngantarin ini sudah tidak mungkin. Dia akan kabur lagi. Ya baik Bapak, ini saya mau tanya nih sama Bapak. Ya, siapa? Ini silakan Bapak nanti ini mau jawaban Bapak seperti apa, ini silakan ya. Iya Pak. Bapak, dari hati Bapak yang paling dalam, Iya ya, Bapak masih menyayangi Ibu Sarikah? Kalau saya dari si buah hati si kecil Pak ya, saya terang aja sebagai mantan suaminya dan dia ibunya, ya kalau hati kecil saya masih sayang Pak. Tapi kalau untuk rasa itu udah enggak lagi tuh Pak. Seperti itu ya, karena ya mungkin udah jalan pikirannya seperti itu ya Pak ya. Misalnya tuh kan dia tuh mungkin udah pengennya bebas gimana gitu kan, dan juga karena perbuatan sendiri yang bikin saya itu
nggak sayang gitu Pak sama dia. Jadi artinya secara dia pernah mendampingi Bapak, Iya, melahirkan anak Bapak. Pak. Iya, Bapak masih sayang. masih sayang. Masih sayang. Masih Karena sayang. bagaimanapun juga Ibu Sarikah adalah ibu dari anaknya Bapak. Iya, Pak. Ibu dari Azhara ya. Iya, Pak, benar. Nah, pasti ada rasa sayang, pasti ada kekhawatiran. Karena memang niat awal Bapak Anwar memang khawatir dengan kondisinya. Tetapi secara hati ataupun secara batin untuk saling menyayangi, secara hati Bapak Anwar udah hilang rasa sayangnya. Gitu. Nah, Bapak, Iya, Pak. ini meningkat lagi nih pertanyaannya. Iya, Pak. Ketika Ibu Sarikah datang ke sini, dia menyadari semua kesalahannya. Dia bersujud di kaki Bapak. Mohon ampun, mohon maaf atas kesalahan yang telah dia perbuat selama ini. Kemudian Ibu Sarikah minta hidup bersama lagi, menikah lagi. Seperti apa jawaban Bapak? Kalau jawab, Pak, karena berhubung sering disakitin sama dia ya Pak ya. Karena ya emang seperti itu udah biasa Pak. Karena dia itu suka ngelakuin kesalahan gitu kan Pak ya. Jadinya saya ya saya bilang tadi itu perbuatan dia yang bikin saya nggak sayang lagi gitu Pak. Percuma walaupun dia minta maaf juga Pak, nanti begitu lagi seperti itu. Jadi saya juga nggak bisa ngejawab menerima Pak, misalnya itu. Karena walaupun menerima juga perbuatannya bakal seperti itu lagi. Jadi artinya nih perbuatan yang berulang-ulang kali, Iya, yang terus Pak. Bapak maafkan. Iya Pak, seperti itu. Dan mungkin menurut dia udah hal yang biasa, tapi kan kalau menurut saya pribadi itu udah melenceng jauh kemana-mana itu Pak. Nah, nggak wajar ya. Iya, nggak wajar. Ibu Sarikah terus berbuat kesalahan. Yang mana kesalahan-kesalahan itu terus dilakukan. Dan apa Pak yang sering Ibu Sarikah lakukan? Yang menurut Bapak ini sangat fatal bagi Bapak. Kalau Sarikah itu kalau ini Pak suka kabur tengah malam tuh Pak, kalau kalanya saya lagi tidur seperti itu. Terus juga apa namanya itu, ya itu apa namanya pulang 2 hari apa 3 hari balik lagi gitu Pak, seperti itu. Dan juga apa namanya itu dia nggak punya rasa malu, misalnya tuh apa namanya tuh perginya nggak ngomong, datangnya juga nggak ngomong gitu Pak, misalnya tuh kan. Harusnya kan minta maaf kayak apa kayak gitu kan, dia mencuek-cuek aja gitu Pak. Ketika dia habis pergi, misalnya pergi 2 hari, dia menyebutkan alasan apa gitu? Dia kehabis dari mana? Enggak itu Pak. Bapak nanya? Enggak. Bapak nggak nanya, kamu dari mana gitu? Kalau saya nggak bertanya Pak seperti itu Pak, cuman saya langsung nyari aja Pak. Oh, Bapak nyari? Iya. Nah, kalau habis itu ketemu ya? Iya. Ketemu terus Bapak gimana? Apa yang Bapak lakukan terhadap dia? Ya suruh pulang Pak. Suruh pulang? Iya. Kadang dia suka ngobrol sama cowok Pak, Oh, misalnya tuh. sama cowok? Iya sama cowok. Kadang saya juga marah ya kan, sambil dia bilang pulang kamu ke rumah gitu kan. Dalam arti marah bukan marah mukulin di jalan gitu. Iya. Paling dalam arti cuman apa, sikap tegas aja lah gitu. Udah kayak gitu suruh pulang, udah gitu hatin seperti itu Pak. Gitu. Udah gitu ya udah
ini lagi apa namanya, biasa lagi, nanti dapat seling berapa hari lagi gitu lagi. Oh jadi Gitu. sering pergi dengan laki-laki. Iya pak, misalnya tuh. Iya, iya, iya. Iya. Nah itu berulang pak ya, berulang ya, Iya. berulang yang dia lakukan seperti itu. Tetapi ya ini memang sudah keterlaluan nih. Jadi memang untuk Bapak Anwar sebagai suami ini sudah di luar di luar batas ini apa yang dilakukan Ibu Sarika. Karena Ibu Sarika ada kalanya dia sadar dengan dirinya, ada kalanya dia sadar gitu. Nah, dikala dia sadar, dia pergi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar, ya dia bertemu dengan laki-laki lain. Ya kita nggak tahu itu apakah itu apa yang dia lakukan di luar sana. Kemudian apalagi Pak yang dia lakukan ini yang menurut Bapak ini cukup fatal ini? Ya kalau itu pak, parahnya itu pak ya, kalau misalnya itu dia ya itu suka ngerusak rumah pak. Hah? Suka ngerusak rumah? Iya, ini udah namanya juga kita mah numpang gitu kan, terus juga orang nggak punya, maksud saya mah kan punya istri itu kan supaya diurus apa gimana kan. Ini malah dihancur-hancurin gitu. Oh dihancurin gimana Pak rumahnya? Kan berhubung rumah ini dari Asbes. gipsun gitu kan, suka Pecah. dipecah-pecahin. Rusak-rusak Ibu Sarika. Iya. Ya jadi teman-teman ini rumah ini terbuat dari asbes. Nah ini yang dibolong-bolongin oleh Ibu Sarika, ini dibolong-bolongin semua ini. Tuh, ini bekas-bekas perbuatan Ibu Sarika nih. Ini jadi Bapak Anwar jadi kerja keras dibikinnya, jadi dirusak-rusakin ini, dipecah-pecahin rumah ini. Tuh, dipecah-pecahin ini, dibolong-bolongin semua, dipecah-pecahin ini. Ibu Sarika yang macam-macahin. Jadi sangat wajar juga Bapak Anwar tidak mau menerima kehadiran Ibu Sarika karena memang sudah dirusak-rusak semua rumah ini. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga Pak ya. Sekarang rumah takutnya besok-besok entah apa yang akan dia lakukan gitu. Nah, gitu. Jadi mengkhawatirkan juga. Tuh, itu dirusak-rusakin ini semua. Ini bekas ini ditambal ini. Ini ditambal Pak ya. Ditambal dari luar nih, dirusakin juga. Jadi dipecah-pecahin gitu. Itu. Terus juga apa namanya kayak perabotannya itu suka dijual-jualin gitu kan, kayak kipas angin apa gitu dijual. kan, dijual harganya murah lagi ya kan. Nggak pantas, nggak wajar lah ya, nggak wajar misalnya tuh, dengan harga yang tidak wajar dijual. Iya. Kayak model tabung gas, kayak model beras apa, pokoknya perabotan aja itu dijual semua. Jual Pak. Pantasan ini di dalam rumah Bapak Anwar. Saya juga heran sebenarnya, di dalam hati saya bertanya, ini adalah rumah tangga gitu, ini adalah rumah yang dihuni oleh suami istri. Tentunya pasti ada peralatan-peralatan rumah tangga seperti kompor gas, panci, apapun itu perabotan rumah tangga. Tetapi lain hal dengan rumah ini nggak ada barang sama sekali, barang-barang alat masak. Ternyata ini sudah terjawab. Ternyata barang-barangnya dijual oleh Ibu Sarika. Iya Pak. Kayak kompor gas dijual juga. Kompor gas itu Pak, itu mah yang dulu mah udah dijual Pak, ini mah dapat dari tempat sampah aja, ada yang ngasih aja gitu. Gitu. Ini yang baru ini gitu kan. Oh iya, kalau yang dulu dijual. Iya Pak. Memang keterlaluan ini Bapak Ibu ini, Ibu Sarika ini. Jadi ya sangat wajar. Saya pikir sangat wajar ketika Bapak Anwar tidak menerima kehadiran Ibu Sarikah kembali, karena memang sudah di luar batas apa yang dia lakukan ini. Ya, Bapak, kemarin saya sempat menyinggung masalah kehamilan Ibu Sarikah. Iya Ya, Pak. saya tanya dia, Ibu bergaul dengan siapa? Gitu. Artinya siapa ayah dari anak yang Ibu kandung? Kemudian dia menjawab, Keben. Keben itu siapa? Orang Merak.
Kemudian saya tanya lagi, teman suami ibu? Iya, katanya. Jadi katanya teman Bapak Anwar kenal dengan Keben. Seperti apa Pak jawabannya? Saya nggak kenal itu Pak, Keben itu siapa, dari namanya aja itu kayak bukan orang sini gitu Pak. Iya. Dan juga ya pokoknya intinya saya nggak kenal sama sekali itu Pak, misalnya itu kan Keben itu siapa ya kan, Nggak kenal? Nggak kenal Pak. Walaupun saya orang Meraknya juga yang namanya Keben itu kayaknya nggak ada Nggak ada Pak. ya? Nggak Iya. ada nama Kebennya? Iya Pak. Misalnya itu. Jadi mungkin si laki-laki ini juga mungkin ngarang juga namanya mungkin ya, Ya bisa jadi seperti itu sih Pak. atau orang luar kali ya. Iya. Misalnya itu. Nah, kenapa kita menanyakan Keben ini? Karena nanti kita akan coba mendatangi Keben ini Pak. Ketika kita tahu identitas si Keben ini, ayah dari anak yang dikandung Ibu Sarikah, kita akan coba datangi laki-laki ini. Kita akan coba meminta pertanggungjawabannya, atau minimal klarifikasi dari dia dulu, benar apa tidak dia sebagai ayah dari yang dikandung Ibu Sarikah. Itu tujuan kita Pak. Ya, ya. Jadi Bapak nggak mengetahui dan tidak kenal ya? Nggak kenal Oh, itu nggak Pak. kenal ya. Iya, nggak tahu itu Pak. Ya, ini sebentar lagi Ibu Sarikah akan melahirkan. Dia akan melahirkan anak yang dia kandung sekarang. Tetapi Ibu Sarikahnya masih berkeliaran di jalan, terlantar di jalan, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Artinya memprihatinkan dari segi makan sudah dipastikan kurang. Dari kesehatan bayinya itu dipastikan terancam karena kekurangan makanan, kekurangan asupan makanan, dipastikan ini terancam lah. Takutnya ada terjadi permasalahan dengan kandungan. Nah, harapan kita bisa menemukan Ibu Sarikah secepatnya. Ketika Ibu Sarikah sudah bertemu, nanti kita akan sampaikan ke dinas sosial. Karena untuk diantarkan ke Saketi ini tidak mungkin, dia akan kabur lagi dan dia tidak mau. Nah, nanti kita laporkan ke dinas sosial, biarlah dinas sosial nanti yang akan memberikan tindakan nanti seperti apa. Dan nanti kami akan bekerja sama dengan dinas sosial dalam membantu Ibu Sarikah. Nanti Ibu Sarikah kita tempatkan di rumah singgah, atau ya mungkin kita tempatkan di rumah singgah nanti. Nanti kita yang urus nanti untuk perlengkapan persalinannya, untuk perlengkapan bayinya, nanti kita urus semua nanti. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu dengan Ibu Sarikah sebelum dia melahirkan. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini dengan Bapak Anwar. Bapak, terima kasih. Iya Pak. Sudah menyempatkan waktunya di Iya, sela-sela kesibukan Bapak. Iya. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.